Horas, Balige Academy hadir di hadapan Anda untuk mengkritisi ya ketidakadilan, rekayasa. Ya. Kalau kita tidak bersuara, maka seolah-olah hukum di Indonesia ini khususnya untuk rakyat kecil itu sepertinya baik-baik saja ya. Ya karena YouTube bisa kita untuk menyuarakan secara gratis ya kita lakukanlah ya agar Prabowo Subianto yang yang baru dilantik 20 Oktober yang lalu mengetahui ya betapa tragis buruk potret hukum di Indonesia ini. Yang sangat kita sayangkan lagi, ada Jenderal Rekayasa Tito Karnavian diangkat lagi jadi Menteri Dalam Negeri. Otak rekayasa itu, video CCTV kasus Jessica Kumala Wongso. Belum lagi Jenderal Listio Sigit Prabowo ya, yang prestasinya memperburuk kepolisian terburuk ya, menjadi terburuk se Asia Tenggara, malah diperpanjang menjadi Kapolri. Ya. Sebenarnya harapan makin tipis ini kepada Prabowo Subianto kalau saya mau realistis ya, karena mulailah mengangkat yang bersih, tegas. Ada roadmap dalam penegakan hukum. Bentuklah ya setelah angkat yang baru, yang tegas, bersih, Kapolrinya, terus bentuk juga ini database, ya, buat database untuk unsolved case atau cold cases itu, ya. Ada berapa banyak di seluruh Indonesia ini, ya, pembunuhan atau kasus-kasus kriminal yang belum bisa diselesaikan, baik disengaja ataupun tidak disengaja ya. Harusnya kan bisa kita akses siapa-siapa saja di Indonesia ini atau kasus-kasus apa saja yang belum diselesaikan oleh kepolisian Indonesia ini ya, pasti banyak sekali. Ya, di samping untuk database cold cases itu, ya perbaiki itu Dumas Presisi. Jangan ketika kita laporkan yang berkaitan pelakunya adalah seperti Tito Karnavian, ya, para polisi, petinggi polisi itu seperti Krisnamurti, langsung dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Harusnya kan kalau hukum tegas sesuai janji politik dari Prabowo Subianto, ya, jangankan polisi, menteri pun bisa, presiden pun bisa, harusnya itu hukum yang tegak lurus ya. Harusnya kan seperti itu, ya, benahi gitu, pelaporan itu. Jangan karena polisi langsung didiamkan. Yang juga tadi saya bilang database untuk unsolved case atau cold case itu harus ada harusnya. Ya. Jadi jangan polisi kerjanya cuma mengawal pejabat, mengawal apa itu bus pariwisata ya. Kalau udah ada uang kawalnya langsung bekerja dengan baik. Terus ini juga ya di samping tadi database unsolved cases atau cold cases itu juga harusnya kan ada juga ya untuk dana ya Pak Presiden kasih dana atau di kementerian apa atau di mana bagaimana caranya untuk Innocence Project ya, karena banyak sekali ya harusnya Anda membentuk ya project Innocence itu seperti di Amerika. Jadi tidak mengandalkan dana pribadi dari pengacara, itu kan berat sekali gitu loh untuk menghadirkan ahli dan lain-lain gitu ya. Bentuklah itu ya di kementerian mana atau bagaimanalah caranya supaya anggaran itu untuk untuk menindaklanjuti Innocence Project ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak bersalah yang ada di penjara seperti kasus Kina Cirebon, tetapi ya dananya ya berasal dari dana pribadi pengacara, itu kan sangat terbatas kan. Harusnya pemerintah itu membentuk proyek itu, kita ikuti yang baik dari Amerika ya. Itulah masukan saya ya. Tapi masukan terpenting adalah ganti Kapolri yang bersih, tegas, jangan yang benci seperti Listio Sigit Prabowo ini. Kemudian kita bahas juga ini ya, pembunuh yang sesungguhnya ya dari kasus pembunuhan dari Andriana ya, Noven Cahya, Yubelia Noven Cahya ini sampai sekarang inilah masih unsolved case ya. Masih cold case, dia sudah terjadi tahun Januari 2019 tetapi sampai sekarang belum bisa dipecahkan ya, ditangkap itu pembunuh sebenarnya, malah dibiarkan saja itu ya, oleh Kapolresta Bogor ya, seorang siswi ya, SMK Baranang Siang di Kota Bogor. Itu sampai sekarang tidak ada tindak lanjut ya. Inilah kualitas kepolisian Indonesia. Katanya video CCTV-nya buram ya, coba kita lihat dulu beritanya. Nah ini dia rekaman CCTV di lokasi kejadian buram katanya. Ya, Kapolrestanya ini menyebutkan rekaman CCTV yang didapat dari lokasi kejadian juga telah diamankan dan diserahkan ke Pusat Inafis Mabes Polri untuk mengidentifikasi pelaku. Ya, namun identitas pelaku belum terungkap karena gambar dalam rekaman kurang jelas atau buram. Ya,
bahwa kami telah melakukan pengujian lapor terkait barang bukti yang ditemukan di TKP, kemudian kami sudah menyerahkan rekaman CCTV kepada Pusinapis Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan face recognition, pengenalan wajah terhadap diduga pelaku yang nampak pada CCTV tersebut. Dari hasil rekaman CCTV tersebut yang telah dikeluarkan oleh pusat Pusinapis waktu itu menyatakan bahwa dari kami masih belum juga memberikan data yang lengkap atau kandidat yang jelas karena CCTV yang diberikan buram ya. Padahal apa yang didapatkan oleh mata Naso itu tajam ya video CCTV-nya ya. Jadi inilah ya seperti kasus Jessica Kumala Wongso ya, begitu ada kepentingan maka barang bukti itu menjadi hancur, rusak di tangan siapa? Di tangan polisi. Seperti kasus Jessica yang sengaja diburamkan oleh saksi ahli digital forensik Bareskrim Mabes Polri ya, Muhammad Nuh Al-Azhar si penipu itu ya, sengaja dikabulkan gitu, merusak barang bukti secara brutal baru biadab gitu loh. Seperti inilah kasus pembunuhan apa ini ya, Noven ini dibilang buram, padahal apa yang didapatkan mata Naso di YouTube-nya juga jelas saya lihat gitu. Coba kita lihat ya, inilah ya, ini masih yang saya download dari YouTube ya, yang dalam versi kompres dari YouTube ya. Kalau tajam seperti ini mana lagi dibilang buram ya, dengan resolusi yang tajam seperti ini. Kalau saya dapat otentik, saya bisa ya, potensial suspek ya, pelaku-pelaku yang berada di sekitar atau pelaku-pelaku ya, potensial pelaku yang berhubungan dengan korban, ya bisa dicocokkan gitu loh wajahnya itu gitu. Jadi inilah Pak Presiden Prabowo Subianto ya, di tangan polisi itu seringkali barang bukti itu yang sudah jelas, tegas, tajam ya, dan ilmiah itu malah dihancurkan oleh polisi itu sendiri. Kita belajar dari kasus Jessica Kumala Wongso ya, kepala subdit komputer forensik Muhammad Nuh Al-Azhar justru menghancurkan ya, kepala subdit komputer forensik Mabes Polri justru menghancurkan resolusi, membuat yang tajam menjadi kabur untuk mendukung narasi rekayasa mereka ya. Inilah seperti kasus pembunuhan novel ini diakui buram tajam, coba diberikan sama saya ya, terus diberikan potensial suspek itu, bisa kita bandingkan wajahnya ya, ini di zoom aja bisa kok ini ya. Ini kan baru yang dalam versi YouTube. Bagaimana kalau versi yang otentik ya, 1920-80 ya, Full HD, wah bisa sangat dengan mudah kita selesaikan gitu loh. Kita lakukan pencocokan wajah dengan key points ya, terus pelajari gerak-geriknya dengan motion detection atau dengan motion analysis gitu loh, dengan vertical flow, atau kita buat image resolution, super resolution ya, kita tambahkan kerapatan DPI-nya ya kan, density per inch-nya. Ini kan bisa, tetapi inilah Mr. Prabowo Subianto ya, anggaran 114 triliun yang sudah tajam dibilang kabur. Ya. Kasus Jessica juga gitu, ada yang tajam tapi dibilang kurang baik. Malah dia menurunkan resolusinya ya, menjadi jauh ya, seperempat saja resolusinya, sekitar seperempat resolusinya ya, dari 2 juta pixel per frame menjadi setengah juta pixel per frame. Dan si Muhammad Nuh Al-Azhar itu menipu di persidangan, kami menggunakan algoritma super resolution. Inilah mentalitas polisi Pak Prabowo. Di sini juga kasus pembunuhan Noven ya, Adriana Yubelia Noven Cahya, Noven lah saya sebutkan ya, pembunuhan Noven. Itulah diakui katanya kabur, padahal mata Natsua mengatakan itu tajam gitu. Kan ini udah mentalitas yang hancur ini. Bagaimana Anda memperbaiki mentalitas seperti ini ya? Ya, Bareskrim ya, khususnya laboratorium komputer forensik itu bukan tempat untuk mendapatkan kebenaran, tapi tempat rekayasa gitu loh, dipakai oleh para jenderal itu untuk mengotak-atik barang bukti digital. Yang tajam diakui kabur, padahal kalau yang tajam ya sangat gampang lah, ada 4 atau 5 potensial suspek, ya sudah lakukan pencocokan dengan yang tajam itu. Apalagi kepolisian katanya punya algoritma ya, super resolution seperti diakui oleh Muhammad Nuh Al-Azhar, itu kan semakin mudah ya. Saya aja modal laptop aja bisa kok, apalagi dengan modal komputasi yang sangat tinggi ya, server atau lainnya, atau cloud yang besar ya. Jadi inilah Mr. Prabowo yang banyak sekali unsolved cases karena memang polisi punya kepentingan. Entah siapa pelakunya ini, apakah dia menyogok, apakah dia keluarga dari polisi ya, keluarga dari yang punya kepentingan, yang berwenang, langsung barang bukti itu dianggap kabur, buram, dan lainnya. Bagaimana Anda memperbaiki mentalitas semacam ini? Kan susah, ya kan? Susah sekali, Pak.
Gitu. Karena apa? Bayangkan Pak, di Bareskrim aja, Muhammad Nual Azhar, ahli digital forensik, sebagai kepala subdit atau kepala laboratorium komputer forensik, itu menipu di persidangan, dan sampai saat ini dilindungi oleh Listio Sigit Prabowo. Bukan malah dia yang menghantarkan mereka penipu itu ke dituntut, malah didiamkan, malah dilindungi. Anggaran 114 triliun untuk melindungi para prekayasa ini, itu kan mubazir. Itu gantilah secepatnya Listio Sigit Prabowo, ya. Ganti dengan yang bersih. Kalau tidak ada yang dari kepolisian, ganti dari institusi lain. Gitu. Benahi mentalitasnya, terutama dari ahli-ahli forensik digital itu, yang di pusat itu, mulai dari di pusat Bareskrim itu, Muhammad Nual Azhar pecat, pidanakan, kurung dia seumur hidup, untuk menjadi pelajaran. Inilah kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan hanya karena ada kepentingan. Sama seperti kasus Jessica, kepentingan apa? Kepentingan Tito naik jabatan dari Kapolda Metro Jaya menjadi Kapolri. Tito Karnavian dan Krisnamurti. Nah, jenderal-jenderal pengkhianat bangsa ini ada berapa banyak? Apakah cuma mereka berdua? Kan itu Mr. Prabowo Subianto. Nah, jadi dengan memecat, memidanakan Listio Sigit Prabowo dengan yang baru, ya, bentuk database, ya, buat database sehingga bisa diakses oleh publik, ya, kasus-kasus yang tidak terselesaikan, terus bentuk aduan yang benar-benar siapapun, ya, yang dilaporkan, gitu, harus ditindaklanjuti walaupun jenderal polisi, dan itu harus Anda minta roadmapnya, reportnya tiap bulan, tiap 3 bulan, tiap 6 bulan kepada kepolisian itu, Kapolri itu, gitu. Jadi juga jangan pekerjaan polisi cuma mengantar-ngantar, ya, nyium-nyium aja di jalan, mengantar si A, mengantar si B, mengantar bus pariwisata. Untuk apa itu? Anggaran 114 triliun itu, rakyat butuh keadilan. Secepatnya selesaikan kasus-kasus yang tidak terselesaikan, apalagi yang sengaja tidak diselesaikan dengan mengakui barang bukti digital tidak cukup, buram, seperti kasus pembunuhan Noven Cahya ini, ya, yang orang biasa pun bisa, orang biasa seperti saya, kasih aja Pak saya, ya, potensial suspek, minta dari polisian itu, baru kita bandingkan, ya, pencocokan wajah. Jadi itulah pesan saya kepada Kapolri, kepada Presiden Subianto sebagai rakyat, ya, yang katanya Anda kan pemimpin melayani rakyat, kata pidato Anda, ya, bukan rakyat yang melayani pemimpin. Ya, kalau pemimpin melayani rakyat, ya layanilah kami. Ini kasus-kasus yang tidak terselesaikan, sengaja tidak diselesaikan. Cepat tangkap pembunuh sebenarnya. Dia masih berkeliaran ini, pembunuh Noven ini, ya. Berkeliaran, dan siapapun bisa menjadi korban berikutnya. Siapapun, anak siapapun itu, saudara siapapun, jangan dilindungi Mr. Prabowo Subianto. Ya, tugas Anda sekarang ini membenahi hukum yang sudah sangat-sangat rusak. Oke, sekian dulu pemirsa. Ya, semoga didengarnya. Kasihan sekali keluarganya ini, ya, pembunuhnya masih berkeliaran. Dan lebih sial lagi kita punya kepolisian yang seharusnya bukti itu sudah cukup, ya, video CCTV tajam, tegas, malah dibilang buang. Inilah paling tragis untuk rakyat Indonesia, ya. Sekian dulu dari kami, Baligi Academy, di tepian Danau Toba yang indah. Horas.